Berarti kelas 12, berarti kelas berapa itu? 3 ya. Prof. Dr. Sutan Nasomal, bos sudah tanggung biaya anak di berbagai tingkatan sekolah, iuran pungli harus diproses hukum, pecat Kepsek TSB Aceh Tengah, pakar hukum Prof. Dr. Sutan Nasomal, pungutan berkedok komite tidak dibenarkan itu pungli karena dana bos di sekolah SD MI SMP EMS SMA mas sudah tercakup di situ. Jangan coba-coba Kepsek bermain api. Tim siber juga harus pasang kuping telinga memberantas pungli di sekolah terutama negeri begitupun swasta, tegas Prof. Dr. Sutan Nasomal SHMH pakar hukum internasional menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi berkaitan kasus pungli di SMK Negeri 1, Takengon Kap Aceh Tengah Banda Aceh di kantornya Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Bilangan Cijantung, Jakarta tanggal 30 April tahun 2026 via telepon selulernya. Prof. Dr. Sutan Nasomal tegaskan iuran rutin sekolah bukan sumbangan. Pakar hukum Prof. Dr. Sutan Nasomal, penetapan nominal iuran masuk kategori pungutan. Prof. Dr. Sutan Nasomal, sekolah tak boleh wajibkan iuran ke orang tua. Pakar hukum Prof. Dr. Sutan Nasomal soroti dugaan pungutan di sekolah Aceh Tengah. Dugaan pungutan di SMA SMK Aceh Tengah menguat, wali murid soroti aliran dana dan transparansi. Takengon, Selasa tanggal 28 April tahun 2025. Dugaan praktik pungutan di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Aceh Tengah kian menguat. Sejumlah wali murid mengaku dibebani iuran rutin yang nilainya telah ditentukan, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas dan transparansi pengelolaannya. Padahal, pemerintah melalui program bantuan operasional sekolah BOS telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa. Namun di lapangan, orang tua masih diminta membayar sejumlah iuran yang disebut sebagai uang komite dan kontribusi lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 12 Ayat 1 Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua wali. Regulasi tersebut hanya memperbolehkan sumbangan yang bersifat sukarela tanpa penetapan nominal. Salah satu wali murid di SMKN 1 Takengon yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihaknya diminta membayar iuran rutin setiap bulan. Setiap bulan kami diminta membayar sekitar Rp100.000, terdiri dari uang komite Rp90.000 dan uang OSIS Rp10.000, ujarnya. Jika mengacu pada jumlah siswa yang diperkirakan mencapai 1.200 orang, potensi dana yang terkumpul setiap bulan bisa mencapai Rp120 juta. Dalam setahun, angka tersebut berpotensi menembus lebih dari Rp1,4 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, bagaimana mekanisme pengelolaan dana tersebut? Apakah telah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan? Kutipan tersebut diperoleh setelah tim redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada pakar hukum pendidikan Prof. Dr. Sutan Nasomal di kantornya di Jakarta. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa praktik penarikan iuran yang ditentukan nominal dan bersifat rutin berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Jika ada kewajiban pembayaran dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh sekolah atau komite, maka itu sudah masuk kategori pungutan, bukan sumbangan. Dan itu jelas tidak dibenarkan dalam aturan, ujarnya kepada redaksi. Ia juga menekankan bahwa setiap bentuk pengumpulan dana di lingkungan sekolah harus memenuhi prinsip sukarela dan transparan. Sekolah tidak boleh membebani orang tua dengan kewajiban finansial di luar ketentuan. Selain itu, penggunaan dana harus terbuka, bisa diaudit, dan dipertanggungjawabkan kepada publik, tambahnya. Hingga kini, pihak sekolah yang disebut dalam keluhan wali murid belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media juga belum mendapat respons. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kacapdin, wilayah setempat juga belum dapat dimintai keterangan. Saat dihubungi pada Kamis tanggal 30 April tahun 2026, nomor telepon yang bersangkutan dalam kondisi tidak aktif. Minimnya klarifikasi dari pihak terkait semakin memperkuat desakan masyarakat agar instansi berwenang segera turun tangan melakukan audit dan pengawasan. Tanpa langkah tegas, praktik serupa dikhawatirkan terus berulang dan membebani masyarakat,
Narasumber Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar hukum pidana internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia. Tapi kalau ada menyebutkan mina, berarti itu kan tidak pungli. Kalau memang kita menyumbang kan kas kita, ada mas sumbangan kan. Tapi ini kan udah menyebutkan mina. Itu pungli bisa dilaporkan ke Polres. Jangan takut sekarang. Ini kan calon mahasiswa generasi. Generasi. Terima kasih punya dia ya. Iya, Pak.